Hai, aku Dejalal dan sesuai dengan judulnya langsung aja kita mulai video kali ini. Sebelumnya, selamat Hari Santri Nasional 2022. Nah, berbicara tentang Hari Santri nih, kita throwback sedikit dulu nih ke masa lalu. Kenapa sih santri dijadikan sebagai hari nasional di Indonesia? Ya, walaupun gak libur. Memangnya apa sih peran santri untuk negeri ini? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu cukup dengan menonton film Sang Kiai. Tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Di situ divisualkan dengan jelas betapa nasionalisnya para kiai dan ulama kepada bangsa Indonesia. Dan itu diikuti oleh ratusan bahkan ribuan santrinya. Nah, sekutu itu menyadari hal tersebut. Makanya mereka nangkap beberapa kiai dan mengambil alih pondok pesantren supaya ya kedudukan mereka aman. Akhirnya para santri ikut dalam perperangan meskipun tidak ada basic skillnya. Mereka rela mati demi dua kata: kemerdekaan Indonesia. Aku gak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Banda pergi dari sini. Nah, selain secara fisik, para santri juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan lainnya. Semangat nasionalis itu terus melekat kepada para santri hingga sekarang. Ada banyak kegiatan dan kontribusi santri untuk negeri. Nah, salah satu yang aku mau bahas adalah Basul Masail. Menyatakan apabila kontrojana wa'adoba ini boleh. Justru kalau kita mau mengkritisi satu-satu, kita udari yang ini. Wahadal ajis al-hayy yusamma ma'duban. Jadi ma'duban itu suatu penamaan. Basul Masail adalah forum yang membahas masalah-masalah kontemporer yang belum ada dalilnya atau hukumnya. Forum ini berisi ulama, kiai, dan para santri yang ahli di bidang fikih. Forum ini dilakukan dalam ranah kabupaten atau kota, nasional, dan juga secara internal di pondok pesantren. Mereka saling berdebat untuk menemukan solusi tentang isu-isu kontemporer yang pastinya ada kaitannya dengan agama, seperti pelegalan ganja untuk obat. Lingkungan tempat aku tinggal di pinggiran kota itu adalah bukan lingkungan yang islami banget. Dan pernah ada satu kejadian ketika aku sedang berjalan menuju musola. Aku sendirian menggunakan sarung, batik, peci. Aku ditertawakan oleh segerombolan remaja yang sedang nongkrong rokok di loteng rumahnya. Dan ketika akhir-akhir ini banyak isu yang terjadi di kalangan pondok pesantren, banyak macam-macam komentar dari netizen yang mungkin mereka sendiri gak tahu bagaimana kondisi di pesantren itu. Dan opini-opini seperti itu semakin menguatkan posisi santri di ranah umum. Itu dianggap rendah. Tapi sebenarnya, jika tanpa santri, negeri ini akan kehilangan satu pondasinya. Karena santri adalah identitas negeri ini. Dan itu diakui oleh negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Yaman, dan lainnya. Agama Islam adalah pendidikan dasar untuk para santri. Dan mereka melihat fenomena umum dari sudut pandang agama itu sendiri. Sastra dan bahasa, filosofi, psikologi, dan lainnya. Jadi, meski dianggap sebelah mata, seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya. Untuk Indonesia, kita juga bisa berkarya. طالبة نورية ليلى السكينة من إندونيسيا.